Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putra Reza dan langsung aja. Di sini saya kedatangan handphone baru dari Poco Indonesia, yaitu Poco F-se. Nggak ada yang bukan. Ini Poco F4, Poco F4. Seperti biasa, pertama kita unboxing singkat dulu. Kotaknya tuh masih khas Poco banget dengan kombinasi warna hitam sama kuning. Kotak kecil pertama, ini ada SIM card ejector, terus kalau dibuka ada kertas-kertas, ada manual, terus ada bonus stiker, masih ada kartu ucapan juga, tapi sekarang mukanya bukan Alvin lagi, tapi diganti sama Bung Andi. Dan ya, masih ada juga casing bening, jadi kita nggak perlu beli lagi. Next, untuk unitnya, saya dikirimin yang warna silver. Kelihatan cakep ya, tapi sebentar, saya taruh dulu dan kita lanjut. Di bawahnya itu ada kabel USB-C dan charger 67 watt. Kalau dibandingin sama Poco F3, perbedaan yang paling jelas itu dari desain menurut saya ada dua. Pertama, dari bentuk yang jadi lebih kotak dengan sisi yang rata. Sedangkan satu lagi adalah dari susunan kameranya, yang mana kalau dilihat-lihat ini emang mau menyamakan dengan seri handphone sekeluarganya kayak di Xiaomi. Kalau saya jajarin kayak gini, ngerti lah ya maksudnya gimana. Secara ukuran, seingat saya sih sebenarnya ini mirip-mirip aja, jadi nggak berubah. Begitu pula dengan penempatan kayak tombol volume sama tombol power yang ada di sisi kanan. Di atas ada infrared blaster, di sisi kiri itu polosan nggak ada apa-apa, sedangkan di bawah itu ada speaker, ada port USB-C sama slot SIM card. Lanjut kita masuk ke bagian layar. Poco di sini mempertahankan specs yang udah bagus seperti layar AMOLED M4, resolusinya Full HD+, terus ada refresh rate 120 Hz. Untuk multimedia ini juga mantep loh, karena udah support HDR10 dan ada Dolby Vision kalau misalnya kita pakai kayak di Netflix. Mantep banget untuk sebuah handphone dengan rentang harga yang harusnya nggak mahal kayak gini. Kenapa saya bilang nggak mahal? Ya saya sebenarnya nggak tahu sih harganya berapa, karena emang belum dikasih tahu sama Poco Indonesia. Tapi kalau kita ngelihat dari versi yang tahun lalu, untuk unit yang saya tes sekarang ini adalah versi 8256, di mana harganya adalah 5 jutaan. Nah, kalau misalnya nggak berubah, harusnya sih bakal di kisaran segitu-gitu juga lah untuk yang ini. Sedangkan kalau ada juga yang versi 128, ya harusnya sih bakal lebih murah. Next, kita masuk sekarang ngomongin soal specs. Poco di sini nggak ada perubahan ya kalau dari yang saya lihat. Masih ngandelin Snapdragon 870 yang udah terbukti bagus, terus ada RAM besar, kapasitas penyimpanan juga oke, dan baterai yang punya kapasitas cukup ya. Cukup oke banget sebenarnya untuk menemani sehari-hari. Peningkatan ya palingan dari kecepatan ngecas saja sih, karena dulu chargernya itu hanya 33, sekarang jadi 67. Satu lagi, kita masuk ke bagian kameranya nih. Angka-angka yang dibawa juga bisa dilihat sebagai berikut. Kayaknya nggak ada yang spesial ya kalau dari segi angka, karena nggak banyak yang berubah. Tapi adanya OIS ini menurut saya sangat menarik, karena tentu akan ngebantu banget untuk kita dapetin foto yang lebih oke, khususnya pada kondisi low light. Untuk sampelnya gimana? Ya ini dia beberapa foto yang saya ambil menggunakan Poco F4. So, kalau dilihat nih ya, Poco F4 menurut saya lagi-lagi ini adalah handphone yang tipikalnya Poco banget. Dia menawarkan banyak sekali specs menarik dari sebuah handphone yang semua itu dibungkus dengan harga yang begitu kompetitif. Selain itu, kalau dilihat ini nggak cuma harga oke doang, tapi sekarang ditambah lagi dengan charger yang lebih cepat dan kameranya itu ada OIS. Menurut saya adalah kombinasi yang menarik untuk meningkatkan apa yang sudah ada di tahun lalu. Tinggal harganya doang nih berapa, karena saya juga belum tahu. Cuma kalau seandainya kita berasumsi harganya tidak berubah dibandingkan versi yang tahun lalu, menurut saya ini bakal keren banget. Jadi ya itu sih, saya berharap semoga harganya bisa sama. Tapi kalau menurut kalian, berapa nih harga dari Poco F4 di Indonesia? Coba tulisin pendapatnya pada kolom komentar di bawah, karena ya hari ini sih harusnya belum ada ya. Pas videonya tayang belum ada harganya harusnya. Jadi silahkan tulis saja. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan juga yang mau dibahas di review juga silahkan tulis, karena saya bakal ngulik banget, saya excited banget untuk nyobain handphone ini. Karena ya lagi-lagi, Poco seperti tahun lalu mungkin ya ini bisa jadi adalah perangkat yang akan menjadi value buy lagi di tahun ini. Jadi ya buat yang emang mencari handphone baru dengan harga yang kompetitif, ya mungkin ini adalah handphone yang kamu cari. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu pembahasan tentang Poco F4 ya. Terima kasih banyak untuk nonton sampai habis. Putra Reza pamit dan seperti biasa, have a nice day.